warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi di acara Klik Bersinar OKI, klinik konsultasi seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti biasa, acara ini disiarkan langsung dari Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Dan untuk 30 menit ke depan kami akan menemani Anda tentunya dengan tema yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu skabies, yang dipandu oleh saya sendiri dan rekan saya Niko Ardian. Dan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Hartini SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada siang hari ini dokter, boleh dokter untuk memperkenalkan kepada sahabat Klik Bersinar OKI? Baik, apa kabar sobat Klik Bersinar OKI? Jumpa lagi ya, ini kali kedua ya. Bersama saya Dr. Hartini, spesialis kulit dan kelamin di RSUD Kayu Agung. Hari ini kita mengangkat topik tentang skabies ya, karena sangat sering dijumpai kasusnya di Poliklinik RSUD Kayu Agung. Tuh. Oke, baik dokter. Langsung masuk ke pertanyaan pertama nih dokter. Ya. Apa itu skabies dokter? Jadi skabies itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit ya. Dalam hal ini parasitnya itu kutu. Jadi kutu itu namanya Sarcoptes scabiei gitu. Nah, kutunya unik ya. Jadi berbeda dengan kutu rambut. Jadi kutunya itu sangat kecil sekali. Jadi butuh bantuan mikroskop untuk melihatnya gitu ya. Ukurannya itu paling besar tuh cuma 0,25 mm. Tapi bisa mengganggu kualitas hidup pasiennya begitu ya. Jadi kutu ini tidak bisa terbang dan tidak bisa loncat juga. Dia kerjanya itu mencakar-cakar kulit, jadi mengais-ngais kulit. Dia merupakan parasit yang biasa hidup pada manusia gitu ya, karena kutu ini sangat butuh keratin kulit untuk bertahan hidup ya. Jadi keratin kulit manusia itu adalah makanannya. Jadi begitu dia masuk ke dalam kulit, dia akan menggali terowongan di bawah kulit gitu ya. Dan apabila telah terjadi pembuahan, yang si betina itu akan aktif bertelur. Jadi setiap hari itu dia menghasilkan bisa 2-4 butir telur sehari. Dan itu bisa berlangsung hingga 2 bulan. Jadi itulah kenapa penyakit ini sangat mudah menular gitu. Ya. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jika ada pertanyaan tentang penyakit skabies bisa diketik, tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah dokter, mengapa sih skabies itu bisa menular nih dokter? Itu tadi ya, karena dia sangat produktif sekali ya, jadi sangat aktif, bertelur, kemudian berkembang biak dengan cepat sekali. Jadi proses siklus hidupnya itu dari telur hingga ke dewasa itu butuh waktu hanya 8-12 hari. Nah, jadi menurut laporan sebanyak 5-10 kutu saja itu sudah bisa menyebabkan infeksi ya, menyebabkan gejala klinis pada kulit gitu. Dan juga dia penularannya juga tidak melalui kontak kulit ke kulit saja, tapi ada media lain yang bisa membantu mempercepat penularannya. Jadi benar-benar sangat menular sekali. Begitu. Kalau proses apa dia tuh mengidapnya di kulit apa ini dokter? Setelah menggigit langsung pergi gitu? Jadi dia tuh memang hidupnya di kulit karena dia butuh makanan keratin kulit manusia tadi. Jadi keratin itu kan ada di lapisan kulit ya, lapisan atas kulit. Nah dia itu kayak makanannya itu keratin manusia itu tadi. Makanya dia begitu hinggap di tubuh manusia, dia tidak akan pindah lagi. Dia terus akan memperbanyak diri, berkembang biak, kemudian dia bisa menulari orang yang sehat. Jadi penularannya itu dari manusia ke manusia, seperti itu. Dia sangat menyeramkan gitu ya. Jenis kutu ini sangat menyeramkan lah bagi manusia gitu ya. Dia sejenis mirip-mirip vampir lah mungkin ya. Ngeri juga ya. Iya. Jadi untuk media penularan skabies ini medianya bisa itu ya kontak langsung ya, kulit ke kulit. Jadi misalnya pada saat berjabat tangan tuh bisa pindah, kemudian bisa dari tidur bersama juga bisa, hubungan seks juga bisa. Bisa juga dia kontak tidak langsung cara penularannya. Jadi dia bisa hidup di serat kain.
Nah, jadi misalnya kita duduk-duduk nih, hinggaplah dia di sofa gitu ya. Nanti dia bisa bertahan hidup selama 3 hari tuh di pakaian, kemudian spray, selimut, sarung bantal, kasur gitu ya. Dan dia bisa menulari orang yang sehat begitu. Kalau kondisi panas mungkin nggak bisa tahan lama juga ya, dokter nanti ya? Ada penjelasan selanjutnya ya. Nah dokter, skabies ini kan sangat menyeramkan, menular. Bagaimana sih cara penyembuhannya nih dokter? Cara penyembuhan ya, jadi meliputi medikamentosa dan non medikamentosa. Jadi medikamentosa biasanya kita meresepkan anti skabies topikal. Jadi ada racunnya ya. Jadi itu biasanya dioleskan di seluruh tubuh, kemudian ditunggu sampai sekitar 10 sampai 14 jam baru nanti kemudian dibilas. Nah, biasanya pengobatannya mesti serentak gitu ya. Jadi kan dari gejalanya itu biasanya dia tuh timbul ruam kemerahan gitu ya, berupa bintil merah, bisa juga lenting di tempat predileksinya gitu ya. Jadi di tempat predileksi itu tempat spesifik ya. Jadi dia itu biasanya senangnya di kulit-kulit yang tipis, misalnya di sela-sela jari tangan dan kaki, kemudian di pergelangan kaki dan tangan bagian dalam gitu ya. Dan kalau di daerah ini ketiak ya, bisa di daerah lipatan-lipatan, di kelamin pun bisa, di bokong bisa. Iya, di sekitar puting payudara dan sekitar umbilikus atau pusat bisa ya. Jadi pada orang dewasa dia biasanya senang di kulit yang tipis-tipis gitu ya. Nah, selain itu juga kalau pada bayi nih itu bisa di wajah, di leher, kemudian juga bisa di telapak tangan dan telapak kaki gitu. Biasanya itu timbul ruam kemerahan berupa bintil maupun lenting. Gitu. Jadi apa yang terjadi dokter bila tidak diobati? Jadi kalau tidak diobati ya dia akan ini ya, biasanya enggak tahan juga sih kalau pasiennya tidak berobat. Biasanya berobat tuh malah serumah gitu ya, karena dia menyerang secara berkelompok ya. Jadi biasanya satu rumah tuh datang berobat, yang ayahnya, yang ibunya, yang kakaknya, adiknya gitu ya. Terus bisa juga pada populasi yang padat ya, kayak misalnya di asrama, di pondok pesantren gitu ya, di penjara gitu, yang dimana higiene kan boleh dibilang kurang baik ya, karena ada tukar-tukar handuk gitu ya, tukar-tukar baju gitu. Nah, biasanya kalau memang tidak teratasi akan menimbulkan komplikasi. Ya paling ringan yang paling sering dijumpai kalau di poli itu ada infeksi bakteri ya, infeksi sekunder. Jadi keluhannya itu yang tadinya bintil merah itu bisa ditambah keluhan bengkak, bernanah gitu ya. Bisa juga ke arah selulitis. Itu sepanjang pengalaman saya di poli itu ketemunya komplikasi seperti itu. Cuma ada laporan juga kalau pada pasien yang imunokompromis, istilahnya yang imunnya rendah gitu ya, seperti pasien diabetes mellitus ataupun pasien yang dengan HIV, itu komplikasi bisa berat lagi kalau tidak diobati. Jadi kumannya itu tungaunya bisa masuk ke aliran darah gitu ya. Dan bisa juga menyerang organ dalam seperti jantung dan ginjal gitu. Iya bisa kalau misalnya pada pasien imunokompromis, tapi jarang sekali dijumpai gitu ya. Sebatas pengalaman saya ini ya baru sebatas paling berat itu selulitis tuh sudah kena infeksi kulit dan jaringan lunak sekitar kulit gitu ya. Jadi ada bengkak, kemerahan dan nyeri misalnya. Oke, baik dokter. Baik sahabat Klik Bersinar Oke, pembahasan kita tentang skabies ini semakin seru nih. Jadi jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi setelah cuplikan berikut ini.
Klinik Konsultasi Beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Baik dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kenapa skabies ini tidak boleh digaruk, dokter? Ya, sebenarnya tidak skabies saja ya. Jadi seluruh penyakit kulit itu baiknya jangan digaruk karena itu tadi bisa memicu terjadi luka ya. Dan luka itu bisa memicu infeksi sekunder. Karena kan di dulu pas yang episode akne kan sudah dokter jelasin di kulit kita tuh sebenarnya ada bakteri oportunis. Jadi bakteri itu kalau misalnya lingkungan kulitnya jelek, misalnya kulitnya rusak, dia bisa masuk dan menginfeksi. Makanya jadi tidak boleh digaruk. Tidak boleh digaruk. Gitu. Jadi dibiarin aja atau ya diobatin gitu ya, diobatin gitu. Secepatnya diobatin. Enggak tahan ya dokter. Iya. Nah dokter, kan banyak nih dokter penyakit kulit seperti kudis, kurap. Apa sih yang membedakan skabies ini dengan penyakit kulit lainnya nih dokter? Ya, jadi kalau bahasa awamnya sendiri sebenarnya skabies ini bisa ya disebut kudis. Ada juga yang menyebut budukan atau gatal agogo ya. Jadi istilah awamnya seperti itu. Skabies ini memang merupakan grid imitator. Jadi dia bisa menyerupai banyak penyakit kulit. Di antaranya itu ada penyakit alergi ya. Penyakit infeksi bakteri, folikulitis ya, kayak ada juga penyakit yang peradangan kulit kayak prurigo. Jadi makanya termasuk yang sering misdiagnosis juga dalam mendiagnosis skabies ini. Cuma kita ada panduan ya. Jadi kita ada tanda kardinal untuk menegakkan diagnosis skabies ini. Jadi kalau dijumpain 2 dari tanda kardinal itu bisa didiagnosis sebagai skabies. Nah, apa saja tanda kardinalnya itu? Yang pertama itu ada gatal yang intens, yang dominan pada malam hari sampai ganggu tidur. Nah, itu ya. Kemudian juga dia tadi yang menyerang manusia secara berkelompok. Kalau berobat ke kita tuh sudah serumah, nah itu curiganya ke arah skabies gitu ya. Kemudian juga dia ditemukan yang tadi ya ada ruam, papul ya berupa bintil merah, bisa juga bentuk terowongan ya di daerah predileksi tadi, di sela-sela jari tangan, kaki, kemudian di genital, bokong, lipatan-lipatan tadi ya. Nah itu termasuk tanda kardinal yang ketiga. Dan tanda kardinal yang keempat itu apabila ditemukan tungau pada pemeriksaan mikroskopik. Biasanya kalau sudah ada 2 tanda saja itu sudah memungkinkan untuk kita mendiagnosis sebagai skabies begitu. Ya dokter, skabies ini seperti yang saya lihat itu bisa sampai bernanah ya, dokter betul, ya. Itu kok bisa sampai segitu dokter? Iya, itu tadi karena ada garukan ya, karena gatal yang intens, jadi pasiennya juga menggaruk tuh dan garukan tadi yang memicu infeksi sekunder tadi. Jadi kalau sudah timbul nanah itu berarti sudah ada infeksi sekunder. Biasanya kalau sudah seperti ini kita akan terapi dulu ya, infeksi sekundernya kita hilangkan dulu, kita bisa kita kasih kompres atau dengan antibiotik oral dan topikal gitu ya. Kalau memang sudah reda baru nanti kita lakukan follow up minggu depannya untuk aplikasi rencana aplikasi dari anti skabiesnya begitu. Penyebabnya oleh digaruk itu? Iya, jadi ya karena memang kan di permukaan kulit itu sebenarnya sudah ada bakteri. Bakteri itu sifatnya oportunis. Jadi kalau kulitnya dalam keadaan sehat, intak, tidak ada luka, bakteri itu tidak akan menjadi patogen, ya, tidak akan membuat terjadinya penyakit. Tapi kalau sudah kulitnya sudah rusak, ada luka, bakteri itu masuklah ke dalam kulit dan bisa menginfeksi. Jadi makanya dia tuh oportunis. Jadi tergantung situasinya. Kalau situasinya mendukung dia jadi jahat, dia jahat gitu. Gitu. Ya, itu seperti itu. Ini dokter ada pertanyaan dari sahabat Klik Bersinar dari Kartika Linda. Izin bertanya dokter, kiat-kiat biar anak-anak di pondok asrama tidak gatal-gatal itu bagaimana nih dokter? Iya, tentunya memang kan kalau skabies ini agar tidak berulang, kan bisa berulang ya, karena itu tadi kalau tidak menjaga higieni ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya higieninya sudah baik dia akan terinfeksi, karena mengingat yang keunikan kutu ini tadi dia bisa hidup di serat kain itu bisa paling lama 3 hari. Nah jadi kiat-kiatnya ya harus
kerjasama memang ya dengan pengurus pontesnya gitu ya. Jadi kalau ada yang kedeteksi skabies itu harus diisolir penderitanya. Jadi dia tidak boleh digabung tuh, cuciannya tidak boleh digabung gitu ya. Handuknya ya apalagi kan itu ya penting higiene itu barang-barang pribadi, pakaian pribadi ya jangan bertukar-tukar gitu ya, kayak handuk gitu ya, apalagi pakaian dalam gitu ya, jangan sampai. Kemudian spray sarung bantal juga ya harus dilakukan dekontaminasi kalau sudah tercemar skabies gitu ya. Jadi dengan cara merendam dengan air panas di atas suhu 60 derajat Celcius ya, setelah dijemur, disetrika, kemudian harus disimpan dulu dalam kantong plastik bersegel begitu ya, selama 3 hari baru boleh dipakai. Jadi tujuannya itu untuk mematikan seluruh stadium kutunya. Jadi kutu ini kan ada telur, ada larvanya, ada nimfanya gitu ya. Jadi diharapkan dengan dimasukkan ke kantong plastik bersegel tersebut, seluruh stadium kutu ini mati begitu. Ya dokter. Ini apakah benar dokter katanya yang kena skabies itu tidak boleh makan mie instan? Oh, kalau mie instan. Yeah. Sebenarnya boleh-boleh saja sih, tidak ada hubungan mie instan menyebabkan skabies karena tadi kan kita sudah tahu kan penyebab utamanya itu kan kutu. Yeah. Tidak tergantung dengan mie instan sih, boleh-boleh saja kalau mau makan mie instan. Asal memang tidak ada riwayat alergi terhadap mie instan pasiennya. Makan makanan yang lainnya juga nggak ada dokter? Sebenarnya kalau memang lagi sakit kulit sih bagusnya dianjurkan makan protein tinggi ya. Jadi seperti yang terkandung di ikan gitu ya, di telur, tahu tempe boleh ya. Nah, dan juga untuk membantu penyembuhan protein yang rusak, protein kulit yang rusak tuh kalau dokter sih biasanya menyarankan makan ikan gabus ya. Atau biasa dokter untuk memudahkan pasien, dokter meresepkan ekstrak ikan cana sekarang. Itu yang dipercaya tuh proteinnya tinggi dan untuk perbaikan kulit tuh bagus. Berarti tidak ada hubungan ya dokter, tidak makan ada mie instan dengan skabies? Boleh-boleh aja, boleh ya, aja. tapi ya mie instan juga kan tidak bagus kan, jangan setiap hari juga dimakan. Nah dokter, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat Klik Bersinar dari Yulita Anggraini. Dokter izin bertanya, penyakit kurap bisa disembuhkan atau tidak nih? Penyakit kurap? Iya. Kalau kurap itu beda lagi ya, itu istilah untuk infeksi jamur. Tapi kalau ini kan kudis ya, bisa. Asal itu tadi melakukan selain pengobatan juga harus serentak ya, karena kan berkelompok tuh. Kalau cuma satu orang keluarga aja, yang keluarga yang lain tidak diobatin, akan berulang, pasti akan reinfeksi. Jadi seluruh keluarga tuh harus serentak pengobatannya, kemudian dilakukan dekontaminasi. Nah dengan seperti itu biasanya penyembuhannya juga tidak akan berulang lagi gitu. Kalau memang masih ada yang miss, biasanya reinfeksi gitu ya. Oke, nah nih dokter, ada sih makanan minuman yang memicu skabies ini dokter? Tidak ada karena jelas penyebabnya kutu. Dan berarti skabies ini bukan pemicu dari makanan dan minuman nih dokter ya? Bukan. Banyak yang bilang apa karena dari air gitu ya, air sumur. Tidak, dari air sungai tidak. Jadi penularannya itu tadi, medianya itu melalui serat kain. Jadi ya sebaiknya untuk menjaga di rumah itu ya yang sofa, yang kasur itu kalau bisa dijemur. Kalaupun tidak memungkinkan sebaiknya divakum. Untuk yang serat kain ya baiknya spray gitu ya, selimut sarung bantal tuh diganti setiap 3 hari sekali begitu. Berarti pemicu utamanya dari serat kain ya dokter ya? Media penularannya iya. Gitu ya. Nah, sahabat Klik Bersinar oke. Jadi tidak ada ya pemicu makanan atau minuman untuk penyakit skabies ini. Oke. Ini terakhir dokter. Gimana sih dokter, apa tips agar terhindar dari skabies ini? Tipsnya itu tadi ya, jadi usahakan menjaga higiene ya. Kalau barang pribadi ya jangan sampai bertukar-tukar gitu ya, apalagi yang di asrama kan, di pondok pesantren tuh harus sedia handuk sendiri gitu ya. Kemudian kalau bisa ya kan ada laundry itu ya, jadi kalau sudah ada yang kedeteksi skabies ya cuciannya mesti dipisah gitu ya, harus dilakukan dekontaminasi selain pengobatan serentak gitu ya. Harus kerjasama
seluruh pihak ya, baik orang tua maupun yang pengurusnya gitu. Iya. Baiklah dokter, tak terasa 30 menit sudah nih dokter kita bincang-bincang masalah skabies. Terima kasih dokter sudah memberikan ilmu kepada sahabat Klik Bersinar. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, share, dan komen. Kami jumpa lagi minggu depan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.